Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa qala alaihi salatu wassalam, innakum la tarawna sa'ata hatta tarawna qablaha 10 ayat. Awaluha tulu'u syamsi min maghribiha, thumma ad-dukhanu, thumma ad-dajjalu, thumma ad-dabbatu, thumma thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa khuruju Isa wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa yakunu akhiru dhalik naran takhruju minal yaman min qa'ri Adn. Rasulullah bersabda, innakum la tarawna sa'ata hatta tarawna qablaha 10 ayat. Ujar Rasulullah, sesungguhnya kalian kada bakal melihat kiamat dulu sampai kalian melihat dulu sebelum kiamat 10 tanda-tandanya. Buhan kita kada bakal melihat kiamat terjadi kecuali kita melihat dulu 10 tanda-tandanya. Artinya sebelum kiamat itu bujuran terjadi, ada 10 tanda-tanda besarnya sebelum terjadinya kiamat. Awaluha, yang pertama dari yang 10, tulu'us syamsi min maghribiha, adalah terbitnya matahari dari barat. Muncul dan terbitnya matahari dari arah barat. Selama ini kan matahari normalnya terbit itu dari arah timur. Suatu saat berubah posisinya. Wallahu a'lam, entah posisi matahari yang berubah atau perputaran bumi yang berubah. Intinya kelak sebelum kiamat tanda terbesarnya salah satunya matahari itu terbit dari arah barat, min maghribiha. Kayak apa penjelasan ilmiahnya secara ilmu pengetahuan alam? Wallahu a'lam. Kemungkinan besar bumi yang berputar kada sama dengan arah yang sudah berjuta-juta tahun sebelumnya. Tsumma dukhanu, kemudian tanda kiamat besar yang kedua, dukhan, asap kabut menyelimuti bumi.
lawas karena ada asap kabut di mana-mana. Kadap matahari kada kelihatan, ad-dukhan. Tsumma dajjalu. Kemudian yang ketiga, keluarnya Dajjal. Tanda kiamat besar, kelak suatu saat keluar Dajjal. Maksud keluar Dajjal, selama ini Dajjal itu sudah ada, tapi terbelenggu. Ada riwayat hadits yang lumayan panjang. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim bin Uwais radhiyallahu anhu arda. Tamim bin Uwais ad-Dari ini Sidin pernah naik kapal di lautan lepas, kemudian kehilangan arah kapalnya. Sehingga satu pulau, dan ternyata di pulau tersebut Tamim bin Uwais ini berjumpa dengan Dajjal yang dibelenggu. Sebelumnya bertamu dengan hewan melata yang muhanya tuh bulu sebukuan. Muhanya bulu, belakangnya bulu. Sampai kami kada tahu mana depan, mana belakang, ujar Tamim bin Uwais. Lalu masuk kepada satu tempat, di dalam situlah ia berjumpa Dajjal yang dibelenggu. Lalu ada beberapa dialog antara Dajjal dengan Tamim. Betakun Dajjal, bagaimana keadaan negeri A, negeri B? Dijawab oleh Tamim. Ujar Dajjal, itu tanda aku parak lagi keluar. Ribuan tahun sudah Dajjal itu dibelenggu. Itu riwayat dari Tamim bin Uwais ad-Dari. Apabila Dajjal sudah keluar, maka banyak, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang termakan daripada godaannya. Percaya lawan Dajjal, meyakini bahwa Dajjal adalah sebagai tuannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saking ngerinya fitnah Dajjal itu, kita tuh dianjurkan di dalam sembahyang, di tasyahud itu, salah satu doanya, wa a'udzubika min fitnati al-masihid dajjal. Ya Allah, ulun berlindung dari fitnah. Arti fitnah ini godaan, tipu muslihat daripada dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma thalathatu khusuf. Kemudian tanda besar terjadinya kiamat berikutnya, terjadinya 3 khusuf. Nah, ini penting digarisbawahi. Sebahagian mengartikan khusuf itu gerhana. Namun ulama-ulama yang masyhur menjelaskan arti khusuf di sini ketika mana permukaan tanah satu wilayah itu longsor, bagian permukaan atasnya berpindah jadi bagian bawah. Artinya hancur tekstur tanah, yang di atas jadi ke bawah. Itu khasfun dalam bahasa Arab. Mungkin dataran yang luas tiba-tiba gugur terhantak ke bawah jadi lubang besar. Nah, itu khasfun namanya. Nah, ini salah satu tanda kiamat kena yang bakal terjadi. Salah satu khusuf 3 kali kejadian yang longsor besar semacam ini. Bisa biar artikan longsor, intinya hubutul ard. Ketika mana tanah itu habab, artinya tergugur ke bawah. Khasfun bil masyriq, yang pertama daerah timur bakalan terjadi bencana besar ini. Entah wilayah mana, daerah timur, negara mana, kelak para kiamat. Wa khasfun bil maghrib, karena daerah barat pulang, daerah maghrib, entah daerah mana, entah benua Afrika kah. Intinya gempar seduniaan beritanya.
tanah dataran luas tiba-tiba terhantak, hancuran bangunan-bangunan dan semacamnya. Wa khasfun bi jaziratil Arab. Lalu yang ketiga, di daerah kepulauan Arab pun terjadi hal dan bencana yang sama. 3. Daerah barat, daerah timur, daerah wilayah Arab itu sendiri. Jadi bukan gerhana khasfun di sini, tanah yang longsor tak ke bawah, terhantak kayak itu, dan kada kecil, ganal skalanya. Wa khuruju Isa. Kemudian tanda besar hari kiamat yang terjadi berikutnya, keluarnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa yang akan memerangi Dajjal. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tanda besar kiamat selanjutnya, keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini satu kelompok yang dari ras manusia juga. Sama pada keturunan Nabi Adam juga. Keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam juga. Tapi bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini perusak. Brutal. Saking brutalnya itu bah hancur aja gawiannya. Bahkan ada riwayat menyebut berkembang biaknya cepat Ya'juj wa Ma'juj. Tidaklah seikung mati di antara mereka mengecualikan kena lahir 1000 anaknya keturunannya. Rupanya kawin terus. Banyak kena binian dihamili dari kaum buahnya juga biniannya. Lalu beranak pinak dan tipikalnya perusak. Entah di mana saat ini mereka ada di permukaan bumi, tapi ada. Namun mereka tuh dikurung. Yang kena para hari kiamat tembus kurungan mereka tuh keluar mereka. Merusak brutal di muka bumi. Apakah dari Asia atau daerah barat atau daerah mana? Wallahu a'lam. Semua hanya prediksi. Namun ada bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini di dunia. Sebagian mengatakan ada riwayat karakteristiknya awaknya halus, endek gitu. Tapi perusak. Sebagian riwayat menyebut muhanya tuh datar. Seakan nang kaya tameng nang dicetak. Tahu tameng lah bian. Tameng gesem perang punang seikung. Sebelah kanan mengikuti pedang, sebelah kirinya mengikuti tameng. Jadi rata gitu. Ada riwayat menyebut karakteristik Ya'juj wa Ma'juj tuh kayak itu. Tapi kelak hari kiamat, sebelum kiamat terjadi keluar. Wa yakunu akhiru dzalik naran takhruju minal yaman min qa'ri Adan. Lalu penutupnya ajar Nabi akan keluar api yang besar, kebakaran besar keluar dari negeri Yaman atau daerah Yaman dari pertengahan kota Aden. Yang mana jar ulama api ini nang menggiring manusia kemana mereka buka kena lalu terkumpul di satu titik. Nah ini 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Atau disebut ulama alamat kubra, tanda-tanda besar. Namun di riwayat ini kada disebut keluarnya Imam Mahdi. Padahal kelak Imam Mahdi pun akan keluar dan dibaiat. Banyak sebenarnya riwayat-riwayat hadits yang berkaitan tentang tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama bahkan mualah kitab khusus untuk membahas dan mengupas tuntas hadits-hadits asyratus sa'ah namanya, tanda-tanda kiamat. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah ada hal penting yang harus kita baca. Ujar Syekh Muhammad Al-Jurdani, pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, lisa'ati alamatun kathiratun sughra wa kubra. Tanda-tanda kiamat itu banyak benar di sini. Jadi kada berbatas 10. Apabila digabung banyak riwayat-riwayat lebih 10 sebenarnya. Tapi kadang Nabi menyebut angka 10 di riwayat tertentu.
Dan angka itu bukan berarti batas akhir. Kadang ada lagi tambahan yang lain. Sughra wa kubra. Ujar Sidin, tanda-tanda kiamat itu ada yang besar, sebagaimana yang kita baca tadi, ada yang kecil. Tanda-tanda kecil kiamat itu parat. Amma sughra, adapun tanda-tanda kiamat bakal terjadi, namun termasuk tanda-tanda yang kecil, skalanya kecil. Faminha qabdul ilmi bimauti ahlihi. Hilangnya ilmu agama dengan wafatnya mereka para ahli ilmu agama. Ilmu agama semakin tergerus, nang bujur-bujur berkitab, berbobot, jelas sumber ilmunya, meninggalan ahli-ahlinya. Ulama nang bujur penguasaan kitabnya habisan, meninggalan, diwafatkan oleh Allah. Lalu nang tersisa orang-orang nang asal bicara, orang-orang nang asal berfatwa, orang-orang nang ujar kita tuh beberamang, asal-asalan berfatwa. Ketika ditakuni hukum fikih, asbun, taulah asbun, asal bunyi. Ditakuni orang kayak apa hukumnya bulan puasa, contohnya minum obat, batal kada puasanya. Lalu orang nang asbun ini menjawab, kada batal, karena itu darurat, lanjutkan setelah itu puasanya. Dengan alasan darurat. Mana referensinya? Mana sumbernya? Nah itu tadi madhab babaramangiyah, madhab hanyar gitu. Hati-hati, itu tanda-tanda kiamat ketika nang bukan ahli berbicara agama. Apalagi zaman medsos wah ini, Allahu Akbar. Disebut dengan Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Orang-orang yang kada belajar agama secara sistematis, bujur-bujur, tahunan, bicara juga agama. Mau olah konten-konten video, mau komentari ulama. Wah ini banyak benar tuh di YouTube, TikTok, Instagram. Mohon maaf benar. Belajar agama hanya setahun dua. Itu pun ada sistematis. Nang maksud urun sistematis itu bertahap. Belajar nahu, sorof, naik level berikutnya. Kitab nahunya kada sebuting dari nang tipis, nang lumayan tebal sampai tebal. Penguasaan sorofnya paham, hafal inya. Tasrifan, perubahan kata, mengerti antara perbedaan tafa'ala, infa'ala, istaf'ala, tahu ma'ani. Itu orang nang bujur-bujur menuntut ilmu sistematis. Yang ada setahun dua belajar duduk di kajian-kajian wara, kadang-kadang buka Google, lalu bicara agama juga, bahkan mengomentari ulama-ulama. Ulama yang mengadakan maulid bid'ah, berpandir juga ini. Disuguhi orang kitab gundul, kada penting belajar kitab gundul ini. Kalau bisa terjemahannya aja. Dikiranya semudah itu menerjemahkan bahasa Arab tuh. Kadang kayak bahasa Inggris, bahasa Arab tuh. Kadang satu kata tuh mengandung banyak makna loh. Kadang kau beberamang. Nah itu madhab beberamangiyah pulang. Ruwaibidah disebut. Orang yang kada belajar bujur agama tapi bicara seakan pakarnya. Mengomentari para kiai yang bujur-bujur paten ilmunya. Disambat sesat, salah, bid'ah dan yang lain. Ini bahaya. Dan ini tanda-tanda kiamat kecil. Para ahli meninggalan, tersisa orang-orang yang kada belajar menuntung, tapi modal nekat, modal wani bepandir. Lalu beberamang, mempatwakan, menyesat-nyesatkan orang. Bahkan kadang malah konten ditampilakannya dulu video kiai atau ulama atau habaib bepandir, lalu inya mengomentari.
Jaka duduk langsung berhadapan, ngangal-ngangal tuh, Bang, nah disuruh kiainya baca kitab nih kan bisa lah. Tapi nya malah konten, ambilnya video kiai ceramah, lalunya berkomentar setelahnya. Nah inilah salah satu tanda kiamat tadi. Nang bujur ulama meninggalan, tersisa orang-orang nang ngulama. Ngulama artinya ulama-ulamaan. Baca kitab gundul kada bisa. Wah, kada penting kitab gundul. Kada penting belajar kitab gundul. Sekarang ilmu agama ini sumbernya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu kitab-kitab nang isinya bujur ilmu agama berataan tuh kebanyakan kada baharokat, gundul berataan. Wah, kada penting ya, yang penting terjemahnya. Kada kala. Terjemahan kadang salah. Tuh kitab kuning nang biar ikuti itu, nang ada terjemahannya. Banyak perlu lihat nang tersalah, tersilap dalam menerjemahkan. Cuma bagus saja, yang penting biar umpati di majelis. Jadi tahu, oh ini yang tersalah terjemahannya. Kadang ada beberapa cetakan pun salah, keliru. Makanya harus ada perbandingan dengan naskah yang lain. Nah ini tanda kiamat yang kecil pertama. Ujar Syekh Muhammad Al-Jurdani. Apa tadi? Qabdul ilmi bimauti ahli. Hilangnya ilmu, tergerusnya bujur ilmu agama dengan meninggalnya para ahlinya. Kedua, waqatratuz zalazil. Terjadinya banyak di sana sini gempa-gempa. Gempa bumi terjadi di banyak tempat. Salah satu tanda kiamat juga yang kecil. Wal fitan, fitnah-fitnah, perang-perang skala kecil, pembunuhan-pembunuhan, penculikan, mutilasi dan sebagainya banyak terjadi di sana sini. Tanda kiamat kecil juga. Bahkan kalau kita membaca berita online khususnya, wah ini tiada hari atau tiada minggu berlalu kecuali ada berita pembunuhan. Iyalah. Nah ini katratul fitan. Tidaklah berlalu satu pekan pun kecuali ada berita orang berbunuhan, batimpasan lah, atau perampokan lah, atau mati bakalahian lah, naudzubillah min dzalik. Wa zina ay katratuz zina. Salah satu tanda kiamat kecil berikutnya, banyaknya praktek zina terjadi di sana sini. Ini bukan rahasia lagi dah. Bahkan jadi profesi wah ini perzinahan. Naudzubillah min. Jadi profesi, bayangkan. Bebinian yang memang melacurkan tubuhnya. Yang mereka itu bahasa wah ini itu open BO. Apalagi dengan adanya internet, bisa memesan via online. Di mana pian pesan, di situ kami datang. Oh. Bahkan kadang dalam transaksinya ada diskon. Macam-macam, naudzubillah min dzalik. Mencari apa? Mencari daya tarik agar inya payu. Ngeri ini. Penginapan-penginapan kecil, nang ampun penginapannya kekurang iman. Kerjasama ini. Dengan mereka-mereka nang melacurkan diri tadi. Naudzubillah min dzalik. Mereka-mereka nang lalakian yang kerjanya kadang menetap satu tempat, pindah-pindah kemana-mana, kadang tergoda dengan hal semacam ini. Lintuhut hibah, kapala raum, bini jauh. Nah, ini maaf dah nih. Amun kada kuat-kuat iman, mau bahaya banget. Kakawanan kena nang membawa nah nih nomornya. Ada diskonnya tuh aja. Bagi pengguna pertama 50%. La haula wala quwata illa billah. Katratu zina. Bahkan akhir zaman zina tuh bukan cuma antar lawan jenis ini. Mohon maaf benar. Lelaki-lelaki kemayu. Paham lah yang lelaki kemayu. Kadang melacurkan diri juga loh. Ada juga praktek itu. Ada sumber validnya kami dapat. Terjadi praktek semacam ini. Melacurkan diri kepada yang memang lakian lain yang ketujuh juga antar sesama jenis. Katratu zina, naudzubillah min dzalik. Tanda kiamat kecil.
Wa syurbul khamri ay kathrati syurbil khamri. Begitu pula tanda kiamat kecil berikutnya, minum khamar, minuman keras nang memabukkan banyak di sana sini. Legal, biasa. Orang minum minuman nang memabukkan dianggap biasa. Ah, inya tuha ay dewasa kada papa. Mohon. Batasan umurnya itu boleh aja nya tuh minum mabuk kada papa. Artinya sampai serendah itu standar kita dalam menilai nang mungkar wah ini. Dilumrahkan, dibiasakan. Tapi daerah-daerah yang masih kuat Islamnya, kuat martabat sosialnya, tabu masih mabuk-mabuk tuh. Tapi ada beberapa kota-kota besar ketika seseorang mabuk kalau umurnya tua dimaklumi, biasa ada bapaknya. Yang penting kada di bawah umur aja. Nah nyata-nyata khamar itu dilarang sudah, dianggap biasa. Wariba ay banyaknya terjadi praktek ribawi di sana sini. Jangan dikisah lagi dah. Jangan dikisah. Ini tanda kiamat kecil berikutnya. Wa uquqil walidaini ay kathrati uquqil walidain. Terjadinya banyak di sana sini praktek-praktek durhaka terhadap kuitan. Anak wani lawan kuitan, anak menempiling kuitan, anak memamai kuitan, anak bahkan membunuh kuitan ada di akhir zaman ini. Lengkap dah. Anaknya masih belasan tahun, 15, 16, 17. Minta tukarakan kendaraan lawan kuitannya. Kuitannya kada kawan tukarakan, pukulinya kuitan. Bah hancur di rumah. Nah ini uququl walidain. Rusaknya moral zaman ini. Kuitan ditutui. Ada yang dibantainya kuitan, dibunuhnya. Gara-gara kadang memenuhi kehendak si anak. Sampai serendah itu ini moral kita. Na'udzubillah. Wa tajahur bil ma'asi. Kemudian tanda kiamat kecil berikutnya, maksiat digawi di sana sini terang-terangan. Orang bermaksiat kedusupan lagi. Nang nyata-nyata tuh melanggar aturan Allah Ta'ala, haram. Kedusupan lagi orang menggawi. Kayak apa contohnya? Banyak maksiat nang digawi itu orang kedusupan lagi. Pacaran. Lakian binian ini belum halal. Kada boleh bersentuhan. Berjalanan berdua kasana kamari. Nang kuitannya kada apa-apa. Kada apa-apa. Anaknya nang binian diambili orang berjalanan. Kada apa-apa. Inya sudah dewasa. Bisa aja menjaga diri. Arah 5 bulan kemudian hamil. Menjaga diri namanya tak? Na'udzubillah min dzalik. Tajahur bil ma'asi. Maksiat digawi dengan terang-terangan dan kedusupan lagi. Wa ida'atus shalah. Kemudian tanda kiamat kecil berikutnya, banyak orang-orang menelantarkan kewajiban sholat. Ada loh manusia itu di akhir zaman, inya beranggapan Allah itu butuh dengan sembahyangnya. Allah itu dianggapnya berhajat atau membutuhkan dengan sholatnya. Ada pemikiran kayak ini. Sampai ia mu'ala ancaman kepada Allah. Ya Allah, amun pian lancarakan rezeki ulun sembahyang ya kena. Ada manusia yang kayak gitu. Jadi seakan-akan Allah tuh diancamnya. Amun rezeki ulun pian lancarkan berhasil gawe ulun sembahyang ya ulun kena. Amun kada juga. Model yang membutuhkan sembahyang tuh Allah, ikam yang membutuhkan kewajiban ikam. Untuk ikam juga kebaikan ikam, maslahat ikam. Dan kalau ikam menelantarkan sedangkan ikam akil balik, ikam juga sakitnya kan di akhirat. Hidup di dunia ikam hancur kan. Ma'isyah ikam terbengkalai gara-gara ikam menelantarkan kewajiban yang paling utama. Ada aja nang, ya Allah amun pian kada lancarkan rezeki lu kada sembahyang. Amun lancar sembahyang ayo ulun kena.
Seakan Allah tuh butuh dengan sembahyangnya. Jangan salah paham dia. Allah kada bahajat, kada butuh, kada tergantung dengan sholat dan sembahyang kita. Itu kita yang tergantung dan butuh dengan sholat kita. Jangan malah lain. Idha'atus sholat. Tanda kiamat kecil menelantarkan sholat. Wal amanah ay idha'atul amanah. Amanah yang dipercayakan dibuang dan disia-siakan atau dikhianati. Nah, itu tanda kiamat kecil juga. Orang-orang kada lagi amanah dengan apa yang diamanahi. Dititipkan barang amanah, dipakainya barang tadi. Dititipkan jabatan oleh rakyat, dikhianati rakyat. Proyek-proyek untuk masyarakat kemaslahatan dikorting, dipotong, masuk kantong pribadi. Idha'atul amanah itu ngarannya. Lamun dikisah ini panjang. Masalah tentang praktek-praktek idha'atul amanah nih, macam-macam. Wa ta'tilul hudud, dan kemudian tanda kiamat kecil berikutnya, hukum had kada lagi diterapkan. Apa hukum had itu? Hukum syariat Islam. Siapa orang contohnya yang berzina, dan yang berzina ini belum pernah menikah sebelumnya, maka hukum hadnya 100 kali dicambuk dan ditaghrib. Apa taghrib? Diasingkan dari tempat asalnya selama 1 tahun. Nah, itu hukum had. Apabila yang berzina ini sudah pernah menikah dan merasakan hubungan badan secara sah sebelumnya, namun berzina pulang, kemudian ada 4 saksi atau pelakunya mengaku seorang, maka hukum hadnya dirajam. Seberataan awak ditanam di tanah, tersisa kepala, lalu dilempar dengan bebatuan nang sedang kada gana kada halus. Kenapa kada gana? Kalau gana sekali timbai langsung mati, kalau halus ditimbai rancak lambat matinya. Lalu dengan batu yang sedang. Nah, itu hukum had. Siapa orang mencuri barang orang lain dengan kadar nilai tertentu, potong tangannya. Namun masih potong batis sebelahnya. Masih potong tangan sebelahnya. Masih batis sebelahnya. Hukum had. Nah, ini tanda kiamat, orang kada lagi memperlakukan hukum had. Kada lagi menerapkan hukum had. Padahal hukum had syariat Islam, amun diterapkan, itu efek jerahnya ngeri. Orang yang berzina nih sudah kawin sebelumnya, dirajam, ditontonkan di orang banyak. Adalah nang wani masih berzina, melihat nang kepala tersisa di tawaki batu itu. Yang dihad tadi dosanya habis, yang menonton dapat pelajaran. Atau dicambuk 100 kali. Jangan pian kira, oh cambuk tuh nyaman aja. Sini lo nyambuknya. Sekali aja. Taku ya kulit belakang tuh. Sekali ya bagi 100. Bebelar, bebakas sampai kemati di awak. Seandainya had itu diterapkan, nang mencuntan ada hukum hadnya. Kada uyuh-uyuh memenjarakan lagi kita. Jarak pelaku-pelakunya. Kemudian yang berikutnya, tanda kecil kiamat itu waqillatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bertambah sedikitnya atau menjadi sedikit orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika mana manusia itu lebih mementingkan diri pribadinya aja. Nafsi-nafsi. Aku, ikam-ikam. Sehingga kadada lagi nang menghimbau kebaikan. Kadada lagi nang berani menyuarakan, mari kita berbuat amal kebaikan. Hadis Nabi kayak ini, mari kita beramal soleh. Yang dakwah kadada lagi. Yang benahi mungkar kadada juga. Ini haram, ini kada boleh, ancamannya begini. Masing-masing mikirkan dirinya masing-masing. Ini tanda kiamat kecil juga.
kada wani menyuarakan yang baik kita. Kada usah jauh-jauh, skala pertemanan aja nih. Pian nih bisi kawan begaul, kadang dudukan malam, begadangan lawan kawan sampai sembahyang subuh waktu masuk kada beguringan. Kita nang paham agama kita sembahyang sorangan. Kalau pang bocap sembayangan yuk. Itu karena amar bima'ruf tuh. Membawa yang lain. Atau pian di toko pian bisi karyawan, bawa ayo sembayangan masuk waktu dah. Kadang nampung toko aja mengelunyur ya sembahyang. Padahal pegawainya ini muslim berada, kada suruhnya sembahyang. Ini qillatul amr bil ma'ruf. Rasa supan membawa yang lain berbuat kebaikan. Karena ulun dikira orang ustadznya. Kada kayak itu. Itu memang bagian tanasuh, saling menasehati. Bawa yuk sembayangan, azan sudah, yuk sembayangan. Kalau memang tokonya penjaganya bertiga, berdua bawai, seikung jaga dulu. Batuntung berdua sembayang, ganti pulang nang tersisa tadi nang belum sembayang. Amar bil ma'ruf. Skala kecil. Atau tadi nongkrong lawan kawan di kafe-kafe sampai waktu sembahyang. Aku anulah sumet ke WC padahal sembahyang. Bepada sembahyangnya supan bepada ke WC. Coba padahi kawan, aku sembahyang dulu lah, aku muslim. Mau di kampung kada sembahyang kak? Amar ma'ruf tuh. Tapi baratnya diilat bepandir gitu ini. Rasa supan menyampaikan padahal ini bagian yang baik benar. Kalau pian kayak itu terus mikirakan diri pian seorang hendak selamat, tanda kiamat kecil. Benahi mungkar gin, supan. Ini nyata-nyata di hadapannya perbuatan kada baik. Tagur barang, jangan juga karas nagur. Itu kada bujur, jangan kayak itu mun kawan. Aku belajar kayak itu kada boleh hukumnya. Itu nahi mungkar kan. Wah ini supan bocap ya itu. Karena aku dibully kawan, disambat piragah alim, takutan berdahulu. Jangan gara-gara itu lalu kada hendak berbuat kebaikan. Wa i'radul akabiri anil adan wa tarkuhu lissafalah. Termasuk tanda kiamat kecil, ujar Syekh Muhammad Al-Jurdani dalam kitab Sidin Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, i'radul akabir anil adan. Orang-orang yang menjadi tokoh besar, tokoh-tokoh ulama besar, kada mau lagi mengumandangkan adzan. Malah tarkuhu lisafalah. Menyuruh orang-orang lain yang kada berilmu untuk adzan. Ternyata ini tanda kiamat kecil juga. Sementang seorang alim, banyak murid, tokoh, terkenal, masyhur dah. Ketika sholat berjamaah, entah di satu acara, di masjid, musala, kada mau lagi adzan. Bukan gara-gara alasan suara kada baik, kada. Tapi memang adzan ini gesan bebuhan nang anu jagin nang krocok-krocok. Nang orang-orang hanya hijrah aja suruh adzan. Aku ini tokoh lah. Tuan guru gana kada perlu lagi adzan. Itu tugas nang bebuhan nang kecil-kecil. Ini tanda kiamat sekalinya. Ketika mana orang-orang besar, tokoh-tokoh nih, kada mau lagi adzan. Merasa adzan itu menurunkan atau merendahkan derajatnya. Adzan itu tugas bebuhan nang kerocok-kerocok. Aku ini tugas berdoa. Aku tugas ceramah. Alasannya karena dianggap adzan itu tugas orang-orang kecil aja. Ini tanda kiamat. Lain hanya kalau alasannya sadar diri, suara kada baik. Nah, kayak ulah nemun adzan kada baik suara. Sarip kurang ngap, cari panggung lain adzan tuh. Cempreng suara sini. Itu alasannya bukan karena takutan rendah derajat menjadi muadzin, tapi karena memang suara kada pas untuk adzan. Orang yang tadinya semangat dah kelanggar, ndang bulikin. Bukan itu alasannya dibenarkan juga, cari nang suara nang terbaik.
Karena mengajak sifatnya adzan itu. Ajakan tuh harus nyaman, bagus. Tapi kalau alasan keadaan adzannya karena dianggap adzan itu tugas orang kecil, lalu ia merasa sombong, aku tuan guru, kada perlu adzan lagi, tanda kiamat kecil ini. Ulun ingat ketika almarhum Habib Mungdir Al-Musawa di Jakarta masih hidup, pimpinan Majelis Rasulullah, Habib Umar bin Hafid, guru kami datang ke Indonesia, itu di tengah puluhan ribu jamaah, salat berjamaah waktu itu. Habib Umar menyuruh Habib Mungdir untuk adzan. Di tengah puluhan ribu jamaah. Adzan. Adzan Habib Mungdir. Supaya menunjukkan pada umat sebesar apapun kita, setokoh apapun kita, semasyhur apapun kita, sebanyak apapun murid kita, jangan menganggap adzan tugas orang kecil. Adzan masih ada tuh dokumentasinya. Nah itu memang para ulama paham. Jangan sampai orang-orang yang sudah besar merasa risih untuk adzan. Padahal adzan tugas mulia. Ini yang ditugaskan adzan bukan ikam aja no. Santri-santri hanya lulus. Aku ini tuan guru dong. Murid banyak. Nah bahaya nah itu. I'radul akabir anil adzan. Orang-orang besar berpaling kepada mau adzan, wa tarkuhu lisafalah. Kemudian dibiarkan orang-orang bodoh, orang-orang rendahan yang disuruh adzan. Gitu. Nah ini ujar Syekh Muhammad Al-Jurdani, tanda-tanda kiamat kecil. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqomahkan, duduk belajar di majelis ilmu, sehingga dapat pencerahan-pencerahan yang mudah-mudahan jadi sebab kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama nadha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha min kal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tabshar mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.